Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mengucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam rangka talabul ilmi atau mencari ilmu. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Perkenankan saya Nada Khairani sebagai pemandu acara kegiatan New Halal Class 2023 untuk memperkenalkan pengisi materi pada pekan ke-12 ini, yaitu Dr. Hewan Bambang Aryadi, MP, PhD, yang pada kesempatan kali ini beliau akan memberikan materi dengan tema Tata Cara dan Titik Kritis Penyembelihan Ternak Unggas. Sebelum melanjutkan ke sesi materi, kami dari panitia akan menginformasikan beberapa hal bagi hadirin yang hendak ke toilet, dapat menuju ke pintu masuk yang tadi hadirin masuk, kemudian belok ke kanan dan di ujung gedung ini tersedia toiletnya. Begitu. Kemudian segala informasi kegiatan New Halal Class ini akan disampaikan melalui WA Group yang telah dibentuk, termasuk nanti materi yang disampaikan akan di-share di sana dan form pemesanan sertifikat bagi hadirin yang ingin memesannya. Bagi peserta daring melalui Zoom meeting, kami perkenankan untuk tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Insya Allah link presensi daring akan kami bagikan melalui kolom chat setiap 15 menit. Oleh karena itu, kami mohon untuk para peserta daring dapat mengecek kolom chat secara berkala untuk melakukan presensi. Baik, untuk mengawali kegiatan pada siang kali ini, mari kita luruskan niat bersama untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara inti yaitu pemaparan materi pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu-ibu ya, hari ini ya halal kelas saya akan memberikan sedikit ilmu tentang tata cara dan titik kritis penyembelihan pada ternak unggas ya. Ternak unggas nanti ya bisa ayam, itik, burung puyuh, kalkun dan lain-lainnya. Oke, ini yang Mbak apa slide-nya ya. Oke, ya. Jadi dalam kuliah halal ini nanti kita akan bagi menjadi beberapa tahap ya. Dalam penyembelihan ayam itu yang pertama yang wajib kita tahu adalah menyiapkan peralatan untuk penyembelihan. Ya, silakan Mbak ya slide-nya. Baik, ya, nggak apa-apa ya. Jadi Bu, dalam penyembelihan ternak unggas ini tidak berbeda tentunya dengan penyembelihan ternak besar. Ya. Dalam penyembelihan ternak unggas nanti itu ya ada hadis bahwa untuk penyembelihan ya dimulai dari persiapan itu maka perlakuan kita terhadap hewan sembelihan itu adalah sembelihlah dengan cara yang baik, kemudian tajamkan pisaumu ya supaya tidak menyiksa gitu ya, dan senangkanlah hewan sembelihanmu. Jadi sebelum disembelih itu tidak boleh
siksa misalkan digelonggong supaya nanti berat badannya naik gitu ya. Tidak boleh, ada hadisnya. Lanjut, Mbak. Jadi untuk tahap persiapan itu tentunya kita harus menyiapkan alatnya dulu ya. Alatnya yang pertama adalah pisau ya. Standar alat untuk menyembelih ya, pisau ini harus tajam ya. Tadi kan supaya tidak menyakiti ya, membuat senang hewan yang disembelih itu. Kemudian yang alat untuk menyembelih itu alatnya bukan dari kuku ya, dari gigi atau taring dan bukan dari tulang. Kemudian pisau untuk menyembelih itu ya panjangnya disesuaikan ya. Panjang pisau itu ya disesuaikan dengan hewan yang disembelih. Hari ini kan kita menyembelih ternak unggas ya kecil. Jadi pisaunya berbeda dengan untuk pisau yang menyembelih ternak besar, misalkan sapi dan kerbau dan kambing. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian pisau yang tadi itu ya, bahan yang pisau untuk menyembelih itu ya disarankan ya, pisau yang digunakan untuk menyembelih itu ya disarankan terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat dan tidak mudah korosifnya, tidak mudah karatan gitu kalau bahasa Jawa itu. Selain tidak mudah karat ya, pisaunya itu harus mudah dibersihkan dan didesinfeksi ya, serta mudah dirawat ya. Yang dianjurkan adalah pisau yang sering digunakan untuk penyembelihan itu umumnya berasal dari bahan stainless steel ya. Stainless steel karena tahan korosi ya, tahan berkarat dan tidak mudah patah walaupun memiliki kekurangan yaitu sangat sulit diasah dan ketahanan ketajamannya itu ya. Kemudian bahannya tidak terbuat dari tulang, tanduk maupun kuku. Oke, berikutnya Mbak. Nah, kemudian panjang pisau ya untuk ternak unggas ini ya berbeda dengan untuk ternak sapi ya. Untuk ternak unggas ya itu pisaunya minimal panjangnya adalah 10 cm. Ternak unggas kan yang termasuk unggas kan ayam, baik ayam kampung, ayam broiler, kemudian ada itik, ada angsa, ada kalkun, termasuk unggas. Ya. Unggas itu paling kecil ya, 10 cm. Dibandingkan dengan ternak yang besar, misalkan untuk pisau untuk menyembelih kambing domba, itu minimal 20 cm. Kemudian pisau untuk menyembelih sapi dan kerbau itu minimal 30 cm. Itu syaratnya, Bu ya. Berikutnya, Mbak. Kemudian ini sekilas saja ya bentuk pisau itu ya. Pisau itu kan ya bentuknya seperti ini, Bu ya. Bentuk pisau yang khas yang digunakan untuk penyembelihan hewan adalah di bagian titik atau poinnya itu melengkung keluar dan tipe ketajamannya adalah tipe straight edge. Kalau digambarkan seperti ini ya kira-kira. Bisa lanjut, Pak. Nah, kemudian selain bahan pisaunya juga diperhatikan gagang pisau. Gagang pisau itu ada tiga ya. Ada yang dari gagang kayu, dari gagang stainless, dan gagang plastik. Ya, nanti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Monggo silahkan. Belum lama kok Pak ini. Masih membahas tentang pisaunya. Ya. Yang dari gagang kayu ini Bu, umum digunakan ya, menarik dan nyaman namun tidak tahan lama dan sangat berpotensi menjadi media kontaminasi mikroba. Kemudian yang pisau yang gagangnya stainless ya, ini kelebihannya adalah bebas dari perawatan
kemudian tahan lama, mudah dibersihkan, namun ada kekurangannya, namun tidak nyaman digunakan dan bisa menjadi licin saat basah atau terkena lemak itu gagang yang dari stainless menjadi agak licin. Kemudian yang gagang yang ketiga adalah pisau yang dari gagang plastik. Ini paling populer, mudah dibersihkan, tahan dengan baik, namun ya ada kekurangannya. Terkadang retak jika pemakaiannya itu sudah lama atau terkena perubahan suhu yang ekstrim, sering panas, kemudian sering kehujanan itu nanti-nanti lama-lama akan retak. Kemudian setelah pisau, ya, itu adalah alat pengasahnya. Karena tadi syarat pisau yang digunakan untuk menyembelih harus tajam, sehingga kita harus mengenal alat untuk mengasah pisau. Untuk mengasah pisau ada beberapa alat, ya, alat pengasah pisau. Silakan, Bu. Oke. Yang pertama, alat untuk mengasah pisau adalah batu asah. Ya, sudah pernah ya, Bu ya? Batu asah ini tidak ada cara yang spesifik atau khusus bagaimana cara yang betul untuk mengasah mata pisau dengan batu asah. Tapi kan kita sudah sering pakai gitu ya, bapak-bapak kita atau yang dia yang sampai melengkung ya dikosek ya pakai air itu. Selain batu asah untuk mengasah pisau itu ada yang namanya alat sharpening steel seperti itu ya. Ini bermacam-macam, Bu, ya. Tingkat kehalusan batang sharpening steel ini dapat dilihat pada nomor yang tertera pada batangnya. Kemudian pisau yang diasah dengan sharpening steel ini ya, derajat antara pisau dan sharpening steel ini ya, untuk menggesekkan mata pisau pada sharpening steel ini ya, kira-kira kemiringannya adalah kurang lebih 20 derajat. Ya. Kemudian jika setelah menggesekkan mata pisau pada sharpening steel, tapi masih tidak mendapat ketajaman yang memuaskan, pisau tersebut perlu diasah kembali. Ya. Walaupun pisau terbaik, maka akan tumpul juga jika selalu digunakan terus-menerus. Gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian keterangan untuk sharpening steel ini ya, jika menggunakan alat pengasah ini, mata pisau yang sudah aus ya, itu tidak boleh diasah menggunakan sharpening steel untuk mendapatkan ketajaman pisau, tetapi harus diasah dengan batu asah untuk mendapatkan ketajamannya kembali, yang batu asah tadi. Kemudian yang ketiga, alat untuk mengasah pisau itu ada yang namanya alat mesin gerindra. Ini bukan partai politik itu Bu, ya. Sekarang kan musim pemilu coblosan nanti saya ditangkap polisi. Mesin grinder ini ya, mesin grinder ini ya, ini ya grinder ya, jangan grinder. Grinder ya. Beberapa fungsi mesin grinder yaitu membuang bahan yang tidak berguna atau berlebih pada alat kerja. Kemudian yang kedua itu bisa mengasah atau membentuk sudut-sudut mata potong pada peralatan atau perkas potong seperti mata bor, pisau, pahat bubut, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu bisa menghasilkan permukaan potong dengan kehalusan tinggi. Kemudian yang keempat ya, memotong benda kerja yang mempunyai kekerasan yang tinggi di mana mesin-mesin lainnya seperti mesin bubut, mesin scrap tidak dapat melakukannya. Ini bisa dilakukan dengan mesin grinder ini. Lanjut, Mbak. Dan setelah diasah itu kita cek ketajaman pisaunya, kita uji. Bagaimana cara kita menguji ketajaman pisau ya? Yang pertama itu dengan cara alat mengujinya pakai kertas ya, kertas A4 yang kering itu. Jadi kalau pisaunya itu seperti gambar itu ya,
bisa dengan mudah mengiris kertas, itu berarti pisaunya sudah tajam gitu ya. Kertas dipegang dengan tangan kiri tegak lurus, kemudian tangan kanan memegang pisau, kemudian memotong atau menyayat kertas tegak lurus sekali ayun dan ditarik sehingga mengenai seluruh bagian mata pisau gitu. Ini sebagai alat untuk mengecek pisaunya itu tajam atau enggak. Ya. Lanjut, Mbak. Kemudian ya, beda antara pisau yang tajam dengan yang tumpul itu ya, efeknya terhadap penyembelihan ternak ini ya. Jika pisaunya tajam gitu ya, penyembelihan itu bisa sekali ayun. Nah, kemudian luka sayatan ya, penampang luka penyembelihan itu akan halus dan faktor pembekuan darah itu tidak teraktivasi sehingga pengeluaran darah itu lancar. Itu kalau pisaunya tajam. Kalau pisau yang digunakan untuk menyembelih itu tumpul, ya, ketul bahasa Jawanya ya. Ayunan untuk penyembelihan itu menjadi lebih berat dan penampang pemotongan pada lehernya itu akan kasar yang menyakitkan dan mengaktifasi faktor pembekuan darah sehingga pengeluaran darahnya tidak sempurna. Kemudian pisau yang tajam itu ya bagi hewan yang disembelih itu tidak merasa sakit ya. Kemudian yang pisau yang tumpul itu eh, menyiksa hewan karena kesakitan waktu disembelih. Nah, kemudian nanti setelah dipakai gitu ya, pisau itu jangan dibiarkan kotor. Ya, ini ada beberapa prosedur untuk membersihkan pisau, yaitu prosedur sanitasi pisau. Itu ya. Pisau habis menyembelih itu kan ada darah ya. Darah itu ada lemaknya ya. Pisau yang ada lemaknya itu ya, itu harus dibersihkan dari lemak dan darah yang menempel dengan air mengalir. Lalu celupkan menggunakan air panas supaya lemaknya itu cuer atau larut gitu ya. Setelah itu, cuci dan sikat pisau beserta gagangnya dengan menggunakan sikat plastik yang diberi sedikit sabun. Kemudian dilakukan penggosokan dengan seksama ke seluruh bagian dari ujung sampai gagang pisau. Kemudian dibilas dengan air bersih, kemudian dengan air panas untuk lebih efektif dengan suhu kurang lebih 80 derajat ya, belum umop. Kalau umop kan sudah hampir mendekati 100 itu ya. Setelah itu, setelah dibilas dengan air panas dan eh, direndam pisau dalam sterilizer yang kayak ini. Idealnya seperti itu. Tapi kan kalau kita di rumah tangga UMKM itu kadang kan nggak punya, ya ya udah nggak apa-apa. Berikutnya Mbak. Nah, kemudian membersihkan pisau ya bagi yang sudah yang juru sembelih yang sudah mempunyai sertifikat Juleha ya, persyaratan higienis sanitasi pembersihan pisau. Ya, ini perhatikan kebersihan Juleha meliputi kebersihan tangan dan perlengkapan yang digunakannya. Menggunakan air panas untuk mencuci pisau ya, itu gunanya untuk satu, membunuh bakteri yang menempel pada pisau dan menghilangkan noda darah dan lemak pada pisau. Lanjut, Mbak. Dan setelah dipakai, dibersihkan, itu pisaunya harus disimpan. Nah, menyimpan pisau itu ada eh, tata caranya gitu ya. Ketentuan tempat penyimpanan pisau. Yang pertama, tempat penyimpanan pisau itu adalah jauh dari jangkauan anak-anak. Nanti untuk dolanan bahaya nanti ya. Di tempat aman, jauh dari jangkauan anak-anak, kemudian simpan dalam lemari dalam tempat pisau yang nama lainnya scabbard.
dan tidak lembab. Ya. Kemudian simpan pisau dalam posisi berdiri. Ya, seperti itu gambarnya. Dan hindari mencampur peralatan yang kotor dan bersih untuk mencegah kontaminasi silang. Nah, kemudian setelah persiapan alat ya, pisaunya sudah tajam ya, kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik hewan yang disembelih. Lanjut, Mbak. Hewan yang disembelih ya, karena ini harus halal ya. Jadi ada ayat Al-Qur'an ya, sudah jelas disebutkan ya, surat Al-Maidah ayat 3 ya, bahwa muslim itu dilarang mengkonsumsi bangkai. Bangkai itu kan hewan yang tidak disembelih. Mengkonsumsi darah daging babi, berarti babi itu tidak boleh disembelih ya untuk tujuannya. Dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi waktu menyembelih itu niatnya bukan bismillah tapi yang lainnya. Misalkan itu haram itu nanti. Kemudian tidak boleh makan juga hewan yang tercekik, kemudian mati, hewan yang terpukul, hewan yang jatuh, hewan yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali masih sempat disembelih terlebih dahulu dalam keadaan masih hidup. Jadi masih hidup sekarat itu, masih ada tanda-tanda hayat hidup, disembelih itu jadi halal ya. Kemudian sebelum penyembelihan itu kadang ada bantuan. Ya. Proses bantuan itu namanya proses pemingsanan atau bahasa Inggrisnya stunning. Ya. Kenapa kok ada pemingsanan atau stunning itu ya? Tujuan dari proses pemingsanan sebelum disembelih itu adalah bertujuan membuat hewan tidak sadar, semaput, pingsan itu ya. Tapi ya tidak mati. Kalau sudah mati berarti sudah bangkai gitu ya. Dibuat pingsan ya atau tidak sadar sehingga dapat mengurangi rasa sakit pada waktu disembelih. Kemudian mempermudah proses penyembelihan ya. Apalagi kalau hewan besar. Kemudian mengurangi gerakan-gerakan sesaat setelah penyembelihan. Ya. Kemudian untuk ayam juga mengurangi munculnya bintik-bintik darah pada karkas. Ya. Untuk ayam itu bisa. Dan mempercepat proses pengeluaran darah. Ini adalah fungsi pemingsanan sebelum dilakukan penyembelihan. Tetapi ada tapinya ini ya. Pemingsanan yang di Indonesia, apalagi yang kaitannya dengan halal haram, itu masih menjadi kontroversi terkait keserawan, kesejahteraan hewan, dan kehalalan. Karena metode untuk pemingsanan itu banyak macamnya itu. Ada yang ditembak, ada yang di strom listrik, ya. Di Indonesia itu hanya membolehkan metode pemingsanan dengan electric stunning, ya, dipingsanan dengan cara dialiri aliran listrik atau bahasa Jawanya disetrum, ya, disetrum dan conclusive stunning itu benturan tapi dilarang penetratif stunning. Kalau di luar negeri ditembak tengkoraknya itu. Kalau di Indonesia dilarang. Ini beberapa metode. Nah, karena hari ini topiknya adalah unggas, ya, unggas itu juga ada kalau yang di RPA yang besar itu ya, kalau yang di sini yang dekat-dekat ya Pak Bu Saliman itu ya. Di Bu Saliman itu kan karena sudah modern gitu ya, sebelum disembelih ayamnya sudah digantung jejer-jejer. Tapi kalau di UMKM sehari menyembelih 100 ekor, 200 ekor itu ya kan nggak pakai ini ya, nggak pakai alat gantungan dan tidak pakai pemingsanan. Bahkan kadang jagalnya itu motong sendiri, nggak ada yang megangi ya.
ya nyekal-nyekal dhewe, ya pegangi dhewe, ya mbeleh dhewe itu kadang-kadang yang UMKM itu. Nah, proses pemingsanan pada unggas sebelum penyembelihan itu biasanya yang dilakukan ya di rumah potong unggas yang besar-besar itu kayak Saliman itu adalah dengan menggunakan tegangan arus listrik yang mengalir ya, yang mengalir harus dapat disesuaikan dengan ukuran ayam. Karena kenapa? Kalau kebablasan ya ayamnya mati menjadi bangkai gitu ya. Standarnya adalah untuk ayam itu adalah voltasenya 15 sampai 80 volt. Bayangkan kalau ini 220 volt ya, langsung mati ayamnya. Kemudian arusnya itu 0,1 sampai 0,5 ampere. Dan dicelupkannya itu ya jangan lama-lama. Kira-kira ya tergantung besar kecilnya ayam dari 3 detik sampai kalau unggasnya besar itu ya bisa sampai 22 detik gitu ya. Tuh, pemingsanan sebelum penyembelihan. Lanjut, lah kira-kira seperti ini ya. Ini contoh yang rumit ya, rumit itu yang di industri RPA yang sehari menyembelih ribuan ayam. Ayamnya digantung ya, digantung kepalanya di bawah, kakinya di atas itu ya, bergerak sendiri, kemudian dicelupkan ke alat stunning itu, celupkan ke air yang ada aliran listriknya sehingga ayamnya menjadi pingsan. Nah, pingsan itu nanti mempermudah penyembelihan dan mengurangi ayam sakit, kesakitan karena penyembelihan ya. Tuh, tapi syaratnya tidak boleh kebablasan. Karena kalau kebablasan itu ayamnya mati menjadi bangkai sehingga kalau RPA yang menggunakan metode ini harus ada quality controlnya ya. Kan jagalnya kan kadang wah udah capek ya kalau ada yang lewat sembelih itu mbuh mati mbuh urip pokoknya mbuh karepmu disembelih aja gitu ya. Makanya kan harus ada quality controlnya. Berikutnya, Mbak. Nah, kemudian setelah itu ya, bab berikutnya adalah menetapkan kesiapan hewan disembelih. Lanjut, Mbak. Oke, karena kita hari ini bahasannya adalah ayam ya, nggak terlalu rumit gitu ya. Bahkan kalau yang yang di UMKM itu kadang jagal itu melakukan sendiri. Yo nyekel-nyekel dhewe, ngoyaki dhewe, dicekel, dibeleh dhewe dhewean ora ana koncone, iso gitu. Tapi itu ya tidak benar karena nanti ada beberapa ilmiahnya yang kalau dilakukan sendiri itu nanti ada potensi kekeliruannya sehingga menjadi tidak halal ya. Belum sampai ya. Nah, karena ini unggas ya. Unggas lebih mudah ini unggas ya. Unggas itu dapat disembelih dalam posisi digantung terbalik. Tidak harus yang mahal-mahal yang seperti tadi ya. Kalau eh, skala kecil UMKM bisa beli di Tokopedia itu seperti kerucut itu ya. Kerucut seperti apa itu ya. Pokoknya kerucut itu bolong, ayamnya itu dibalik ya, keluar kepala dan lehernya. Bisa beli 2 atau 3 nanti bisa membantu. Tapi ada yang wah susah Pak itu habis disembelih ayamnya itu ya kejat-kejat itu malah apa gedie kemana-mana ke tembok kemana-mana itu kan kan digantung ya. Baru disembelih kejat-kejat gedie kemana-mana itu kadang nggak suka sehingga sukanya ya gini Pak disembelih terus kita lemparkan ke tong. Jadi kejat-kejatnya di tong. Jadi eh, bersih tempat RPA kita gitu. Alasannya gitu yang kecil-kecil. Saya kan kadang diminta LP POM MUI untuk mengaudit RPA untuk yang mendapatkan sertifikat halal. Nah, kadang saya keliling-keliling itu dapat tugas sampai ke jauh sekali ke Gunung Kidul gitu. Jauh banget pernah.
gitu ya. Kemudian kalau digantung ya posisi terbalik itu ya posisinya unggas itu sebaiknya menghadap ke juru sembelih ya depan-depan. Jadi ayamnya madep ke juru sembelih ya. Kemudian unggas dapat dimasukkan ke dalam slaughter count gitu ya. Kerucut yang terbalik itu ada bulatannya, kemudian kepalanya dan lehernya nongol di situ tinggal disembelih. Kalau tidak pakai alat itu, disarankan rumah potong ayam itu ya, unggas itu disembelih oleh dua orang yang saling bekerja sama. Yang satu menghandle ngoceki ayam, yang satu menyembelih. Itu yang pas itu. Jadi wis mesti bener dan mesti halal. Nanti kalau ijen gitu ya, wis ngoyak-ngoyak dhewe nyekeli sayape karo apa kepalanya dadekke siji kemudian disembelih diuncalke gitu ya. Kadang tidak memenuhi syarat karena hasil sembelihan yang itu harus memotong tiga saluran, ya. Saluran napas, saluran makanan, dan saluran darah. Lah kalau dilakukan sendiri itu kadang ada saluran yang tidak terpotong, jadi tidak memotong tiga, tiga saluran itu. Kalau dilakukan sendiri gitu ya, tindakan menghandle unggas dengan tangan kiri dan menyembelih dengan tangan kanan, artinya dilakukan satu orang, itu tidak direkomendasikan karena ada potensi tidak sah hasil sembelihannya itu. Dalam arti yang harusnya terpotong itu tiga saluran, nanti cuman satu saluran atau dua saluran saja. Lanjut, Mbak. Nah, seperti ini contoh gitu ya. Yang sebelah kiri ini ya, ini dilakukan dengan dua orang ya. Yang satu membantu ada yang menghandle ya, memegangi, megang kaki dan sayap. Yang menyembelih tinggal megang kepala dan pisau. Itu hasil sembelihannya bagus gitu ya. Penyembelihan di rumah tangga UMKM yang sehari menyembelih 100 ekor, 200 ekor itu biasanya ini. Tapi ada yang seperti ini dilakukan sendiri. Satu orang ya nangkep dewe, sayapnya dijadikan satu dengan kepalanya, ditekuk gitu supaya mudah, kemudian diiris ya penyembelihan oleh satu orang di tempat penampungan ayam atau rumah potong yang UMKM itu sangat beresiko untuk tidak terpotong sempurna. Artinya bisa haram hasilnya karena nanti syaratnya sah hasil sembelihan itu harus memotong tiga saluran. Kalau dilakukan sendiri, potensi memotong tiga saluran itu potensi kesalahannya besar sekali. Gitu. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian kalau ini posisinya digantung, misalkan digantung penyembelih, ya penyembelihan, ya posisi yang direkomendasikan adalah posisi yang sebelah kanan itu lebih direkomendasikan, yaitu teknik penyembelihan pada skala industri ya dengan dua macam cara, ya. Yang sebelah kiri itu digantung terbalik, ayamnya itu membelakangi juru sembelih, ayamnya yang menghadap ke sono. Kemudian juru sembelihnya muntir, kepalanya itu dipuntir, kemudian baru disembelih. Itu kurang direkomendasikan. Yang direkomendasikan adalah yang sebelah kanan itu, ya. Ayamnya digantung ya terbalik dan menghadap juru sembelih. Itu nanti hasil sembelihannya sempurna gitu ya. Nah, kemudian gimana tempat yang benar untuk menyembelih itu ya? Untuk mengetahuinya kita harus sedikit tahu anatomi leher hewan yang
akan disembelih sesuai dengan jenis hewan. Karena ini kita bahasanya ayam lebih mudah gitu ya. Minimal seorang juru sembelih itu ya harus mampu mengenali anatomi leher yang akan disembelih ya. Yang mana itu namanya sudut rahang bawah. Sebelah sini. Kemudian ada yang namanya laring atau jakun yang jendol ini. Harus tahu, diraba ya. Merem boleh, diraba yang jendol lah berarti itu jakun. Tempat penyembelihan itu disarankan di bawah laring, jangan di atasnya. Sehingga nanti ayam yang ternak atau yang disembelih itu harus memotong 3 saluran. Satu, ya, saluran napas atau namanya trachea atau al-hulqum. Kemudian yang kedua adalah jalan makanan atau nama ilmiahnya esophagus atau al-mar'i. Kemudian saluran yang ketiga harus yang dipotong adalah pembuluh darah al-wajan. Pembuluh darah itu biasanya di kanan kiri, ya kanan kiri, ya. Pembuluh darah itu ada 2, ya Bu, ya. Pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Pembuluh darah vena ya itu letaknya di permukaan dekat kulit, tapi kalau yang arteri itu berada lebih dalam lah. Penyembelihan yang sah itu harus memotong 3 saluran ini. Saluran napas, saluran makanan, dan saluran eh, darah. Ya. Kemudian eh, ruas-ruas tulang leher ini kalau pada sapi, kalau ayam itu begitu di bawah sudut rahang, kemudian di raba dan jendol itu ada bentukan jendol itu namanya jakun atau laring ya. Di bawahnya itu jakunnya dipegang supaya kan naik turun itu jakunnya. Nah nanti kalau pas turun pisaunya ya 3 salurannya itu nggak terpotong, nanti nggak sah, haram nanti hukumnya. Itu ya. Lanjut. Nah, kemudian posisi pisau, ya, pisau yang benar untuk menyembelih itu, pisau itu diletakkan pada posisi penyayatan, yaitu di belakang sudut rahang bawah, ya. Rahang bawah ini di belakang jakun atau laring yang jendol ini ya, diraba di bawahnya. Dan jangan terlalu ke bawah, melewati tulang leher ketiga. Nanti itu pembuluh darahnya semakin ke dalam sehingga semakin susah dicapai oleh pisaunya. Nah, kira-kira patokannya adalah sudut rahang bawah dan yang jendol jakunnya, laringnya itu di bawahnya. Itu udah pasti benar itu. Nah. 3 saluran yang akan terpotong. Lah untuk ayam, nah nanti kan yang sebelah kiri ini nanti pembuluh darahnya ada vena, ya bahasa Inggrisnya jugular vein, itu vena jugularis, ya. Kemudian ada eh, sarafnya itu, namanya eh, vessel, ya vertebral, oh bukan ya, ayam ini ya. Jadi ada vena dan ada arteri. Yang vena warna hitam ya sebelah kiri, yang arteri yang eh, putih. Kemudian kalau fotonya ya, yang nomor 4 itu adalah trakea, saluran nafas. Kemudian yang nomor 3 esofagus, saluran makanan. Kemudian yang nomor 2 itu adalah faring atau jendolan, itu sebagai batas. Ya. Kemudian yang nomor 1 itu adalah pembuluh darahnya. Sehingga pisau itu ya posisinya harus diletakkan ya di bawah jakun atau
laring yang jendolan itu. Kalau posisinya di situ nanti pas itu ini akan memotong esofagus saluran makanan, trakea saluran nafas, dan memotong pembuluh darah. Tiga saluran yang harus terpotong. Itu baru sah. Ya. Oke, bisa lanjut Mbak. Nah, kemudian bagaimana kalau posisi pisaunya itu salah, terlalu ke atas atau terlalu ke bawah gitu ya. Kalau misalkan pisaunya itu terlalu ke atas itu ya, rodok ke atas sidik di bawah, di atasnya jakun ya. Ini kemungkinan ya akan menyebabkan pisau itu mengenai jakun ya. Kemudian lokasi sayatan yang terlalu ke atas itu akan memotong arteri karotis yang sudah bercabang sehingga rawan mengalami sumbatan. Ya. Kemudian kalau terlalu ke belakang atau ke bawah itu ya, pisaunya terlalu ke bawah itu akan menyebabkan arteri atau pembuluh darahnya itu berada lebih dalam lagi, ya. Apalagi kalau sapi ya, berada di bawah otot-otot yang tebal, di bawah daging yang tebal, sehingga susah dijangkau oleh pisau, serta terpengaruh oleh denyut jantung, sehingga rawan mengalami penyumbatan. Gitu ya. Itu kira-kira. Nah, kemudian ini kalau ayam ya lebih mudah ini ya. Ayam nanti itu lokasi penyembelihan pisaunya itu adalah yang hijau itu ya, pas di bawah jakun ya, di bawah jakun. Kalau yang A itu merah itu terlalu ke atas, di atas jakun, nanti saluran nafas dan saluran makannya tidak terpotong. Jadi haram nanti hukumnya. Kemudian kalau pisaunya itu terlalu ke belakang gitu ya, belakang itu pembuluh darahnya sudah masuk ke dalam di bawah eh, daging-daging dan menyelinap di bawah tulang sehingga kemungkinan tidak terpotong. Ya, jadi amannya ya di sudut rahang, kemudian diraba kalau ada jendol yang naik turun, nah itu jakun. Nah, pisaunya sedikit di bawah itu, udah pasti pas itu akan memotong tiga saluran, tapi ingat kepalanya jangan sampai putus, ya. Terlalu bersemangat nanti sampai putus kepalanya nanti ya. Itu jangan sampai putus. Nah, kemudian bab berikutnya adalah menerapkan teknik penyembelihan hewan. Lanjut, Mbak. Jadi untuk penyembelihan unggas ini ya lebih mudah ini ya. Disarankan juru sembelih halal itu menghadapnya adalah menghadap kiblat, berdiri menghadap kiblat. Karena ini unggas ya, bukan nyembelih sapi. Jadi juleh apa jagalnya tidak ada posisi kuda-kuda yang kayak menyembelih sapi gitu ya. Tidak ada posisi kuda-kuda khusus untuk penyembelihan unggas, oh, hewannya kecil aja. Di apa tangan satu aja bisa gitu ya. Tangan kanan memegang pisau sembelihan, tangan kiri memegang kepala unggas gitu ya. Kalau digantung enak, tapi kalau yang UMKM itu disarankan ada yang memegangi. Ya. Kemudian jagal yang tadi yang tangan kanan memegang pisau, tangan kiri memegang kepala unggas, yaitu ibu jarinya itu menahan jakun ayam. Leher yang jendol itu ya ditahan pakai jari supaya tidak naik turun, lah pisaunya itu di bawahnya sedikit. Nah, sayatan yang dilakukan itu di atas ibu jari pada posisi ayam tergantung terbalik atau di samping kanan ibu jari pada posisi dipegang oleh orang lain. Ya.
Kemudian menyembelih unggas dengan cara ijen itu ya, dengan cara dipegang tangan kiri, ya, kemudian disembelih dengan tangan kanan ya ijen, kemudian setelah disembelih dilempar gitu ya, itu sangat tidak direkomendasikan. Gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian sebelum menyembelih ya nanti ada melafazkan dan memaknai tasmiyah, yaitu sebelum menyembelih nanti jagalnya itu adalah melafazkan tasmiyah atau basmalah diucapkan, dilakukan setiap saat akan menyembelih hewan. Ini penting ya niatnya itu. Salah niat hewan sembelihannya menjadi haram ya. Sambil melafazkan tasmiyah atau basmalah ya, boleh di dalam hati sambil memaknai kalimat tersebut ya dengan menyebut nama Allah. Bismillah ya. Ini penting. Kita salah niat nanti hewan sembelihannya haram. Misalkan ya mohon maaf saya menyembelih untuk yang bau rekso ringin gitu. Hewan sembelihannya nanti yang seharusnya halal menjadi haram nanti. Bukan karena atas nama Allah. Ya. Lafaz tasmiyah atau basmalah ini tidak diselingi dengan kata-kata lain sebelum penyembelihan dilakukan. Untuk yang hewan besar, ya, sapi, kerbau, kambing, lafaz tasmiyah itu harus dilakukan satu persatu. Kalau unggas, apalagi yang tempatnya Bu Saliman, sehari jagalnya menyembelih ribuan, seribu ya, dalam satu paket itu boleh dikorting ya. Pada unggas yang rombongan itu, lapas tasmiyah boleh dijamak. Nanti misalkan niat ini dalam eh, sip ini sama menyembelih 100 ekor atau berapa nanti boleh dijamak gitu ya. Tapi kalau yang sapi, kerbau, ruminansia itu harus satu persatu. Gitu. Nah, kemudian pengoperasian pisau itu sesuai dengan persyaratan teknik penyembelihan hewan. Ya. Yaitu sambil menahan posisi pisau tetap menempel pada sayatan. Ya. Jadi diusahakan menyembelih itu satu gerakan diutamakan. Tapi kalau misalkan nggak yakin, boleh satu, dua, tiga, asalkan pisaunya tetap nempel. Jangan diangkat terus sembelih. Itu nanti tidak sah. Apalagi diengek-engek gitu ya. Diangkat, diengek-engek itu ya nggak boleh ya. Eh, Sambil menahan pisau tetap menempel ya. Jangan diangkat ya. Tetap menempel pada leher ya. Pada sayatan ya. Dilakukan pemeriksaan apakah tenggorokan, trakeanya, kerongkongan, esofagus, pembuluh darah sudah terpotong. Ada tiga tadi ya. Ambil jagalnya harus pinter ya. Menyembelih kira-kira feelingnya wis urung ya. Sing saluran nafas, trakea, saluran makanan, esofagus, dan pembuluh darah. Sek sekali. Wah urung baleni. Sek asalkan jangan terangkat. Sek tiga boleh. Asalkan pisaunya jangan terangkat. Ya. Pada pisau yang masih menempel pada leher, pada sayatan itu, dapat dilakukan penyayatan ulang maksimal 3 kali untuk memastikan bahwa ketiga saluran itu terpotong. Boleh ya. Satu, wah ketoknya ora yakin. Dua, tiga, asalkan jangan diangkat supaya benar-benar yakin dan sarankan tetap menempel untuk darahnya menetes ya dengan bantuan pisau tadi. Gitu ya. Asalkan jangan diangkat pisaunya. Dan bagaimana kalau posisinya itu salah, misalkan terlalu ke atas itu ya. Kalau pisaunya terlalu atas itu, ya, terlalu ke atas itu ya, berpotensi mengiris bagian jakun atau laring yang jendolan itu. Laring atau jakun itu memiliki struktur yang lebih keras dari trakea, sehingga nanti mengganggu gerakan
mengganggu gerakan pisau, apalagi kalau hewannya besar, sapi, kerbau itu ya. Jakunnya itu keras, sehingga akan mengganggu gerakan pisau. Kemudian kalau terlalu ke atas nanti beresiko saluran makanannya atau esofagusnya tidak terpotong karena di atas jakunnya, jakun itu percabangan, ya, jendol, percabangan saluran makanan dan saluran nafas. Kalau di atasnya ya masih utuh itu, tidak terpotong ya. Beresiko saluran makanannya atau esofagusnya tidak terpotong ya. Kemudian beresiko memotong percabangan arteri sehingga memicu penyumbatan pembuluh darah, malah aliran darahnya malah tersumbat nanti. Alirannya darahnya tidak lancar. Oke, kita diberi waktu sampai jam berapa? Setengah tiga ya. Nanti setelah ini selesai boleh tanya jawab nanti ya. Bagaimana kalau pisaunya itu terlalu ke bawah itu ya? Tidak ke atas ada jakun tapi terlalu ke bawah. Kalau ayam mendekati tembolok gitu ya. Nanti pembuluh darah ya, aliran apa saluran darahnya sudah berada di bawah otot atau daging yang tebal sehingga akan menekan pembuluh darah ya. Apalagi kalau sapi ya, susah nanti. Kalau ayam ya agak bisa eh, diakali oleh jagalnya itu ya. Oke, bisa lanjut, Mbak. Yang seperti tadi ya, jakun ya nomor dua itu adalah jakun faring percabangan. Kalau terlalu ke atas, saluran nomor 3 dan 4 itu saluran napas dan saluran makanannya tidak terpotong. Nanti itu kalau pas dicek RPA-nya mengajukan sertifikat halal, suruh praktek dicek lo hasil sembelihannya kok nggak bener. Nanti disuruh ngulang sama nggak dapat sertifikat halal nanti ya. Nomor dua itu jakun ya posisinya harus di bawah, sedikit di bawah karena percabangan. Begitu tandanya ada jendolan di bawahnya. Di bawahnya itu ada saluran napas dan saluran makanan. Dan ada pembuluh darahnya. Tiga saluran itu yang harus terpotong. Ini beberapa kesalahan atau eh, kesalahan pada penyembelihan ini ya. Contoh yang salah ini ya. Penyembelihan di pemotongan tradisional oleh satu orang juru sembelih ini sangat tidak direkomendasikan karena berisiko gagal tadi ya. Jagalnya satu orang ya, ngoyak-ngoyak sendiri, tangan kiri memegang sayap dan kepala jadikan satu, ditekuk kan harus ini ya, memudahkan jagalnya ya. Sayap ditarik ke belakang sehingga sendi bahu itu menjadi beresiko cedera atau lepas ya. Leher dan kepala itu terlalu diekspos, diekstensio ke belakang, terlalu ditarik ke belakang sehingga terjadi cedera. Ya. Kemudian selain itu ya sebelum perdarahan selesai dan ayam mati, ayam sudah dimasukkan ke dalam bak penampungan. Itu biasanya kesalahannya. Yang benar itu kan disembelih ya ada yang megangi, kemudian jangan diangkat untuk membantu mengeluarkan darah, bantu oleh pisau yang menempel itu. Ya biasanya kalau sendiri karena yang disembelih banyak satu orang begitu menyembelih langsung dilempar. Itu kadang nanti hasilnya kurang bagus ya. Apalagi kalau setelah disembelih cepat-cepat belum tiris ya, belum keluar semuanya, sudah dilempar, sudah ditunggu, kemudian dimasukkan jarang panas. Itu nanti ayamnya menjadi abang ireng, ireng.
hitam itu nggak bagus. Nanti yang beli, loh kok dagingnya kok jadi ireng, iki apa ayam tiren mati kemarin, nanti itu dikiranya begitu nanti itu. Jadi dilakukan sendiri ya, begitu disembelih belum darahnya keluar semua, udah dilempar ke bak penampungan ya supaya kejat-kejat di situ, karena sudah ditunggu ya wes dilebokke wae jarang panas bentang cepet gitu. Celupkan dalam air panas sebelum dimasukkan mesin bubut itu. Nah, nanti ngalamat itu dagingnya menjadi ireng itu, nanti yang beli kecewa nanti itu. Wah, dagingnya udah jadi ireng. Dikira ayam tiren nanti itu. Nah, ini metode penyembelihan yang sangat tidak direkomendasikan ya. Dilakukan sendiri, tempat penampungan ya, alat-alatnya ya seadanya, kemudian ditekuk sakarepe lah wong karena keadaan. Nah, ini tidak direkomendasikan. Nah, ini contoh-contoh kegagalan ya. Trachea, esofagus, dan pembuluh darah tidak terpotong. Ini contoh setelah disembelih, dibersihkan, dicek. Karena yang nomor tiga itu, ya, tiga itu faring jakunnya. Lokasi penyembelihannya terlalu ke atas, sehingga saluran trachea nomor satu, saluran napas, nomor dua, saluran makanan tidak terpotong karena terlalu ke atas melebihi batas yang tadi. Jakun yang nomor tiga itu jendol, itu batasnya, pisaunya di bawah itu seharusnya. Seharusnya di sini, ini karena batasnya nomor tiga itu. Jakunnya, yang jendolnya, karena terlalu ke atas, ya, salurannya masih utuh, saluran makanan dan saluran napas, sehingga yang terpotong tidak tiga saluran, sehingga hukumnya haram itu nanti, bangkai, itu ya. Ini apalagi yang nomor empat, pembuluh darahnya juga masih utuh, kayak emang dicuil, dicungkil kayak ini. Sudah dilakukan sendiri, pisaunya kecil itu tidak disembelih tapi ditusuk terus dicungkil gitu. Sehingga saluran ketiga salurannya masih utuh. Nah, ini haram ini. Tidak memotong tiga saluran. Ini penyembelihan tidak memotong pembuluh darah ya. Saluran nafas dan saluran makanannya terpotong tapi saluran darahnya tidak terpotong. Ya. Ada yang bilang sah itu. Tapi yang paling abdol ketiga salurannya harus terpotong. Ya. Jadi ada syariatnya itu kan ada tiga saluran itu ya. Saluran napas, saluran makanan, saluran darah. Darah itu kanan kiri. Bila yang terpotong sudah ada saluran makanan dan saluran trachea, itu para ulama itu sudah sah meskipun pembuluh darahnya tidak terpotong. Tapi kalau lebih abdolnya ya tiga saluran itu yang harus terpotong supaya halal gitu ya. Ini arterinya, arteri karotis interna kanan kiri tidak terpotong, masih utuh. Ini di hasil sembelihan, kemudian dicek, hanya dua yang terpotong salurannya, saluran makanan dan saluran napas. Ini saluran darahnya kanan kiri belum terpotong. Ah, kemudian yang sebelah kiri ini, trachea dan esofagus tidak terpotong yang sebelah kiri. Nomor dua, esofagus. Nomor tiga, lereng. Nomor empat itu apa itu? Tidak terpotong karena lokasinya di atas. Ini contoh nomor dua esofagus, nomor tiga laring. Ini yang nomor dua esofagusnya tidak terpotong. Kalau yang ini nomor satu trachea, nomor dua esofagus, nomor tiga laring. Ini tidak terpotong ketiga-tiganya. Nah, ini juga satu kesalahan setelah cek.
yang paling abdol 3 saluran itu. Yang penting di sudut rahang, kemudian kuncinya adalah jakun, di bawahnya itu aja. Dah nanti dijamin 3 saluran terpotong. Berikutnya Mbak. Oke, ini satu pembuluh darah arteri yang kiri tidak terpotong. Ini sudah sah ini. Saluran napas terpotong, saluran makanan terpotong, saluran darah yang kanan terpotong, tapi yang kiri tidak terpotong. Ini beberapa ulama ini sudah sah, sudah halal. Tapi kalau lebih abdul ya ketiga-tiganya. Ya, terakhir. Ini mungkin terakhir. Belum. Ya coba nanti. Ini penyembelihan dengan teknik digantung membelakangi juru sembelih. Ya, ini yang digantung yang industri itu yang digantung berjalan, tapi ayamnya membelakangi juru sembelih sehingga juru sembelih harus memutar lehernya dan kepala ayam. Juru sembelih memutar leher dan kepala ayam searah jarum jam. Nah, tindakan ini tidak direkomendasikan karena beresiko menyebabkan dislokasi persendian. Sendinya nanti eh, putus atau lepas sehingga tidak disarankan. Berikutnya, Mbak. Ini arteri karotis yang kanan tidak terpotong. Kalau ini sudah sah ya. Saluran makanan terpotong, saluran napas terpotong, darah yang sebelah kiri terpotong, tapi yang kanan tidak terpotong. Ini beberapa ulama ini sudah sah. Oke, berikutnya. Yang disarankan adalah ini ya, bila digantung berjalan itu, posisi ayam dengan posisi jagal adalah penyembelih dengan posisi ayam menghadap ke juru sembelih depan, tapi ayamnya digantung ya. Ini paling direkomendasikan ya. Tidak ada resiko persendiannya lepas ya, persendi kepala dan lehernya lepas. Ya, ada ini yang direkomendasikan. Oke. Ah, mengapa direkomendasikan ya? Posisi juru sembelih ayam dan ayamnya menghadap ke juru sembelih ya. Ini tekniknya adalah ibu jari sedikit ditekuk sekaligus menekan jakun atau laring. Itu kuncinya. Dolanya itu dipegang dulu ya supaya tidak naik turun lah. Pisaunya di bawahnya. Tapi kalau terbalik kan berarti di atasnya ya. Sehingga trachea dan esopagusnya akan terpotong. Itu kuncinya jendolan ini. Masih. Ini kalau dilakukan pakai yang kerucut ya, dilakukan UMKM ya, tidak mesin berjalan digantung tapi pakai kerucut juga bisa. Ya. Lanjut Mbak. Oke, ini arteri karotis interna kanan tidak terpotong, kemudian yang sebelah kanan, yang sebelah kiri tidak terpotong. Kalau cuma ini saja, ini masih sudah sah karena dua saluran yang utama, saluran makanan terpotong, saluran napas terpotong, pembuluh darahnya yang seharusnya dua ini terpotong satu, tinggal satu. Ini beberapa ulama ini sudah sah, sudah halal, tidak haram. Oke, materinya selesai, jadi nanti boleh meminta bahan materi ya, minta sama panitia di WA Group ya. Ini waktunya masih ada, nanti mungkin bisa tanya jawab ya. Mas. Oke, baik, terima kasih. Itu saja ya sedikit ilmu dari saya. Semoga bermanfaat. Ini masih ada waktu, mungkin bisa tanya jawab. Nah, kemudian waktu saya kembalikan ke moderator atau MC. Oke. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakillah khair Pak Bambang atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelum kita ke penanya yang ada di Zoom, saya persilahkan kepada hadirin sekalian yang ada di ruangan ini yang ingin bertanya dipersilahkan. Sama kan yang hadir dulu yang tanya. Jadi sebelum yang jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ada dua pertanyaan yang akan saya ajukan, Pak. Yang pertama tadi ada penjelasan tentang hewan yang diterkam binatang buas itu haram kecuali disembelih sebelum mati, gitu ya, Pak. Kalau yang saya pernah tahu itu kalau berburu menggunakan hewan itu, misalnya apa anjing gitu ya. Kalau dilepas dengan bismillah itu buruannya katanya tetap halal, Pak. Itu bagaimana? Terus yang kedua, tentang sertifikasi halal RPA itu, Pak ya. Saya tidak tahu prosesnya, karena itu saya bertanya ya. Apakah semua juru sembelih di waktu apa proses sertifikasi itu mungkin kan juru sembelihnya nggak cuma satu ya, Pak ya. Apakah semua itu diminta untuk menyembelih, untuk memastikan bahwa semua menyembelih dengan cara yang benar dan halal itu, atau hanya cukup satu? Kalau memang cukup satu itu, apakah berarti sudah membuat semua yang lain dianggap halal atau bagaimana, Pak? Karena saya tidak tahu, saya bertanya gitu. Oke, gitu aja dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab aja Mbak ya daripada nanti lupa. Saya jawab dulu yang saya jawab terbalik Bu ya. Yang pertanyaan yang kedua ya. Kebetulan saya itu juga salah satu auditor halal dari LP POM ya kan. Saya sering juga ya mengaudit rumah potong ayam. Bahkan skala kecil pun saya pernah itu dapat tugas sampai jauh ya di tempatnya hanya memotong 15 ekor per hari ya pernah seperti itu. Nah, sekarang ini aturannya agak berbeda ya. Jadi RPA ya, rumah potong ayam itu ya untuk mengajukan halalnya syaratnya juru sembelihnya itu harus memiliki sertifikat Juleha. Itu ya nanti terserah ibu kalau di tempat ibu itu yang biasanya jagalnya satu ya berarti satu itu yang harus punya sertifikat Juleha. Tapi kalau misalkan sehari-hari itu yang bertugas misalkan tiga, ya karena misalkan sip-sipan atau banyak ya, yang menyembelih yang bertugas itu dua atau tiga, ya berarti dua atau tiga itu yang menyembelih itu harus punya sertifikat Juleha tuh. Itu baru saja itu aturannya. Dulu nggak ada waktu saya ngaudit beberapa bulan itu asalkan pada saat praktek ya, pada saat RPA mengajukan sertifikat halal itu kan awalnya kan administrasi dulu itu mengajukan pendaftaran, ngisi-ngisi, kemudian diserahkan. Nah, kemudian yang kedua adalah audit lapangan yang biasanya didatangi oleh auditor halal. Kalau itu baru ya, sebelumnya belum ada sertifikat halal untuk RPA-nya, jagalnya itu diminta praktek, di praktek menyembelih ya. Jagalnya itu misalkan agamanya apa kan harus Islam dan menjalankan syariat ya. Kemudian praktek sebelum menyembelih itu baca apa, kemudian pisaunya harus bagaimana, bagaimana cara mengecek ketajaman pisau, kemudian praktek seperti biasanya. Setelah menyembelih baru dilihat hasil sembelihannya itu lehernya dilihat oleh auditor. Oh, ini sudah benar. Ya, berarti nanti RPA ini nanti akan mendapatkan sertifikat halal.
Itu dulu. Tapi sekarang tambah syaratnya. Meskipun sudah praktek benar, si jagal itu harus punya sertifikat Juleha. Tambah itu. Ya tergantung aja Bu. Kalau misalkan sehari-hari yang pokok itu dua, ya dua itu aja yang diutamakan untuk punya sertifikat Julehanya. Kemudian pada waktu pengajuan sertifikat halalnya, waktu didatangi oleh auditor itu, ya diminta datang dan praktek. Ya biasanya kan kalau ayam itu kan RPA-nya itu kan biasanya nyembelihnya kan macam-macam ya jamnya. Ada yang mulai jam 11 malam, ada yang jam 1 malam, ada yang sebelum subuh. Itu kan kadang nggak mungkin auditornya datang jamnya itu. Nah, kemudian janjian dengan bosnya itu nanti kira-kira kami datang jam 9 Pak. Ya nanti ya udah nanti jagalnya diminta datang dan praktek menyembelih. Misalnya begitu auditornya datang, ya, praktek menyembelih 1 ekor saja atau 2 ekor seadanya di situ. Praktek menyembelih dilihat hasil sembelihannya. Kalau sudah oke ya sudah nanti tinggal nunggu aja prosesnya karena proses halal itu ada 3 ya Bu. Yang pertama setelah administrasi itu dilakukan audit lapangan itu satu. Proses yang berikutnya nanti audit itu melaporkan pada saat namanya sidang ahli atau sidang internal. Pada tanggal ini saya mengaudit RPA ini ya, jagalnya ada 2, tapi yang bersertifikat Juleha cuma 1. Itu dilaporkan di situ. Nah, kemudian kalau misalkan jagalnya ada 2 tapi baru 1, itu ditunggu, dipending, ditahan dulu. Ditunggu sampai jagalnya itu dua-duanya yang 2 itu dapat, kemudian setelah dapat dikirimkan, dipoto aja sertifikatnya itu dikirimkan ke sana. Setelah itu tahap yang ketiga yaitu sidang komisi fatwa dari MUI itu nanti menetapkan RPA ini bisa mendapatkan sertifikat halal. Jadi syaratnya tambah 1, jagalnya harus punya sertifikat Juleha. Sekarang banyak itu lembaga yang mengadakan praktek penyembelihan Juleha, ada sertifikatnya, ya bayar gitu. Gitu. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi ya, bagaimana kalau ya berburu pakai anjing kemudian dilepas dengan basmalah itu ada, itu saya juga pernah mendengar pengajian gitu ya, itu ya boleh, itu halal. Tapi kalau lebih afdol ya niatnya sudah pakai basmalah, kemudian kalau pas masih sakaratul maut disembelih ya lebih afdol lagi. Kira-kira itu. Oke. Terima kasih. Yang lainnya. Makasih, Pak. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva. Mau tanya Pak, kalau di pasar itu kan eh, pedagang-pedagang ayam itu kan mereka jualan dari jam 5. Berarti kan sebelumnya sekitar jam 2 3 itu sudah dipotong. Saya mau tanya jangka waktu ayam itu aman untuk dikonsumsi. Kadang-kadang jam 11 itu masih ada yang jual masuk disimpan itu kalau nggak laku itu berapa jam? Makasih. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi untuk eh, ayam gitu ya, berapa yang terbaik itu untuk dikonsumsi? Kalau ayam segar itu ya sebaiknya sesegera mungkin, seawal mungkin. Karena kalau ayam yang dijual di lapak-lapak itu kan cuma ditaruh di meja gitu aja Bu ya. Di meja itu terjadi proses pembusukan secara alami. Lah itu kalau
dibiarkan suhu biasa gitu ya. Kan beda-beda, ada yang daerah yang suhunya dingin, ada yang daerah yang suhunya panas. Kalau suhunya panas, panas terik itu lebih cepat busuk gitu. Mungkin jam 11 siang itu sudah busuk. Karena kan itu nanti ada ya bakterinya berkembang, hitungannya jam. Nah, saran saya ya itu ya kalau beli ya pagi aja ya pagi ya kemudian dicek cek kalau mau beli ya misalkan dari strukturnya. Kalau misalkan waduh sudah bau anyir kemudian sudah lengket itu ya berarti sudah tidak segar itu. Meskipun nanti kalau direbus lama itu kan bakteri-bakterinya kan mati, apalagi dibuat opor atau gudeg yang direbus lama itu kan ya kalau misalkan ada bakteri, kuman ya mati juga itu. Kan butuh lama itu apa ngerebusnya, apalagi kalau ayam kampung ya buat opor, buat gudeg itu kan agak lama itu. Itu kalau misalkan ayam dagingnya sudah apa sudah tidak baik dan sudah ada kuman-kumannya kalau direbus itu ya sudah mati juga, tapi lebih baik yang segar gitu. Ya itu tergantung Bu, kalau tempatnya dingin kan lebih awet. Apalagi kalau misalkan di luar negeri yang suhunya dingin itu ya, nggak pakai kulkas saja masih awet itu. Apalagi kalau di Indonesia mungkin yang di pegunungan-pegunungan yang hawanya agak dingin itu ya beda, lebih awet, lebih lama, tahan lama dibandingkan yang di dataran rendah, apalagi dekat pantai itu. Ya. Itu Bu ya, kira-kira ya sesegera mungkin saja gitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya kembali? Bapak Ibu hadirin sekalian. Oke, kalau begitu kita lanjut ke penanya yang ada di Zoom. Silahkan Bapak Bayu Aryawan. Unmute, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini mohon maaf, tiba-tiba dimatikan camnya ini. Jadi hanya wajah di yang di kanan saja ini punya Bayu. Mohon maaf, dokter. Saya Ahmad Bayu Aryawan, alumni mahasiswa S2 Peternakan, dahulu program Pasca Sarjana, sekarang Fakultas Peternakan, Universitas Al Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Salam kenal kepada Dokter Aryadi. Mohon izin bertanya, Dok, terkait dengan masalah tentang antara unggas besar dan unggas kecil ini. Kira-kira untuk unggas kecil ini, seperti puyuh ataupun masalah bebek juga, itu bagaimana kita dapat mengetahui bahwasannya tiga saluran ini sudah terputus, dan juga lebih tepatnya itu berapa sentimeter jarak antara yang akan dipotong saluran lehernya dengan terkait dengan panjang leher, agar bisa menentukan saluran mana yang akan diputuskan. Karena kalau salah saluran saja itu bisa menyebabkan keraguan dalam melakukan penyembelihan, terutama yang belum pernah kita sembelih sebelumnya, seperti halnya bebek atau itik dan juga puyuh. Demikian yang dapat Bayu sampaikan. Mohon maaf jikalau pertanyaannya Bayu kurang memahami, dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak ya. Jadi untuk itik ya prinsipnya hampir sama dengan ayam Pak. Jadi kuncinya adalah di ujung atau sudut rahang atas itu. Kemudian dengan jari, ibu jari kita raba. Kalau ada yang menjendol ya, yang menonjol itu adalah tanda laring atau jakun. Lah, posisi yang tepat pisau itu adalah eh, kurang lebih 1 sentimeter di bawah jendolan itu. Begitu pisaunya posisinya di situ ya,
insya Allah nanti itu di bawah jakun itu kan ada percabangan saluran makanan dan saluran pernapasan. Kemudian di bawahnya juga ada eh, pembuluh darah kanan kiri. Nanti insya Allah sudah terpotong. Kuncinya adalah jendolannya itu. Ya, kita pegang ya. Kita raba. Kalau manual ya mungkin bulunya dicabuti dulu untuk yang baru pertama kali menyembelih. Yang bulu di leher itu dicabuti dulu, kemudian dibuat latihan itu dipegang di ujung sudut rahang itu dipegang pakai ibu jari. Kalau ada yang menyendol, lah itu kuncinya dipegang dulu. Lah pisaunya di kira-kira ya sekira 1 sentimeter di bawah jendolan jakun atau laring itu. Nanti percabangan pasti terpotong saluran napas, saluran makan, dan darah kanan kiri gitu. Oke, terima kasih. Ya baik dokter, jadi intinya 1 sentimeter dari jendolan. Kalau lebih, misalkan kita menyembelih itu tepat di saluran tenggorokannya. Tetapi kalau seandainya sudah semakin panjang, kira-kira apa nama? Kira-kira dokter dengan menggunakan apa nama? eh, kita nggak bisa menggunakan angan-angan karena kalau menggunakan angan-angan saja itu sembarangan. Jadi itu untuk patokannya itu kembali kepada 1 sentimeter atau bisa lebih. Karena kalau bisa lebih, kira-kira yang bisa mendekati saluran tenggorokan itu jangan sama ada melampaui atau tidak, dokter. Itu tanggapan dari dokter. Sekaligus pertanyaannya kembali, dokter. Ya, kalau misalkan ukurannya ruas jari gitu ya, bisa dari jendolan itu adalah 1 ruas jari itu, 1 ruas atau maksimal 2 ruas. Kalau terlalu lebih, nanti ditakutkan nanti pembuluh darahnya sudah semakin sulit dijangkau, ya, semakin dalam, gitu ya. Ya, kalau nggak bisa senti ya ruas jari itu kan, tahu kan ya ruas jari itu kan ya, 1 atau 2 ruas itu. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Nur Kozin, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya dari Malang mau menanyakan bagaimana seandainya ketika kita menyembelih atau memotong hewan yang besar, ternyata pisaunya terlepas. Tadi saya katakan, diterangkan bahwa kita nggak boleh lepas dari sayatan. Ini bagaimana seandainya terlepas ini? Kan nggak sengaja ini. Oke, gitu aja dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terlepas itu berarti ya kecelakaan itu Pak ya. Seandainya kalau itu terjadi gitu ya, karena itu bukan diniatkan dilepas itu ya, karena ini kecelakaan ya, segera aja diambil ya, ya baca niat Lagi. malah lagi disembelih gitu aja, karena itu kecelakaan atau musibah terlepas pisaunya gitu ya Pak ya. Ya tapi Oke. ya jangan dilepas Pak ya. Ya itu kalau itu kejadian musibah itu ya darurat itu berarti ya. Darurat itu Pak karena suatu hal ya pisaunya itu terlepas ya segera aja diambil terus dilakukan penyembelihan lagi kalau perlu baca basmalah lagi gitu ya. Baik, terima kasih. Karena biasanya itu gini Pak, yang pegang hewannya ini kurang kuat, sehingga ketika kita pot hewannya itu bergerak, terus mungkin
terlepas gitu. Jadi saya pernah melihat, pernah melihat. Kalau jadi belum pernah mengalami seperti itu. Oke, makasih. Ya, terima kasih Pak. Biasanya hewan besar Pak, sapi yang megangi Ya, ya tekniknya ya kurang pas gitu. Begitu awal penyembelihan ya berontak berontak kepalanya, lehernya, kemudian pisaunya menculat gitu ya, Pak. menculat Ya, pas. Ya, betul betul. ya segera aja diambil lagi, kemudian ditambah anggota untuk megangi ya, ditambah nyari bala bantuan, kemudian dilakukan segera penyembelihan lagi pakai, kalau perlu pakai niat awal lagi, basmalah lagi. Karena itu tidak Oke, disengaja gitu Pak ya. Insya Allah nggak apa-apa Pak. Oke. oke, matur Oke, suwun. Pak ya. Selanjutnya Pak Iwan Junaidi, silakan Pak. Assalamualaikum, Pak Bambang. Waalaikumsalam. Saya Iwan dari Makassar, Pak. Langsung bertanya saja ini, Pak. Apakah Ya. bisa dibedakan penyembelihan ayam dengan cara yang benar atau halal, dengan cara yang salah? Jika bisa dibedakan, seperti apa, Pak? Ciri-cirinya atau tanda-tandanya? Misalnya kita kalau misalnya mau beli ayam gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya baik. Jadi kalau kita beli ayam di pasar gitu ya, kita lihat aja Pak bagian lehernya. Biasanya kalau ayamnya masih hidup, segar, kuat gitu ya, waktu disembelih itu kan ada berontak gitu Pak ya, ada berontak sehingga bekas sayatan di leher itu tidak rata, tidak rata. Tapi kalau misalkan ayamnya itu mohon maaf sudah mati disembelih, itu kan mulus Pak hasilnya Pak. Lehernya itu. Lehernya mulus itu ya. Bekas sayatannya itu mulus dan dari warnanya juga. Kalau ayam yang sudah mati kemudian disembelih, dagingnya warnanya agak lebih merah kehitaman dibandingkan dengan ayam yang masih segar, bugar, disembelih, darahnya dikeluarkan semua. Itu kan eh, lebih cerah putih gitu ya. Tapi kalau ayamnya sudah mati kan darahnya di situ. Waktu disembelih nggak ada darah keluar. Jadi eh, dagingnya atau karkasnya jadi hitam. Nah, kemudian kalau dilihat apakah tiga salurannya terpotong atau enggak, ya kita harus ngulak-ulik itu Pak, pegang lehernya itu. Oh ini mana yang saluran napas, saluran makanan, saluran darah gitu ya. Ah, kalau saran saya, tanya aja sama pembeli, Bu, ini ayamnya disembelih dari mana? Dari RPA atau disembelih sendiri? Tanya ke penjualnya, oh ini disembelih dari RPA Pak A, itu sudah punya sertifikat halal, misalkan seperti itu. Tapi Bapak bisa mengecek Pak dari fisik itu, dilihat Pak di lehernya itu dipegang, kalau sayatannya itu bekas-bekas berontak kan tidak mulus. Kemudian dari saluran-salurannya Pak tadi Pak ya, yang gambar-gambar slide-nya itu kan ada saluran napas ya bentuknya seperti pipa. Tapi kalau saluran makanan kan bentuknya seperti usus, kempes itu. Kadang susah, kadang kalau belum tahu ini ah, namanya apa. Gitu. Oke, itu Pak ya. Jadi bisa dicek dengan melihat bekas sayatannya itu. Baik, terima kasih. Baik, dari peserta yang ada di Zoom, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Boleh, masih ada waktu kan? Oh, belakang sedikit ya nggak apa-apa. Terima kasih. Saya Widi Winanto Aryawan. Pak Bambang, saya ingin diberi inputan. Ini mungkin nggak relevan dengan apa penyembelihan ini. Bagaimana jika
Atau apa mungkinkah kita bisa membedakan bahwa daging ayam yang akan kita makan itu halal atau haram kalau sudah dalam bentuk masakan, Pak? Ya, misalnya, oh, daging haram itu mungkin tadi karena penyembelihannya sudah tiren gitu, ada darah yang beku yang ada di dalamnya, artinya darah nggak mengalir keluar. Biasanya masakannya lebih amis, misal, Pak ya. Saya ingin Pak Bambang pengalaman bagaimana? Oh, biasanya masakannya rasanya lebih amis atau apa gitu, sehingga kita lebih berhati-hati meskipun tadi kita nggak tahu lehernya, tahu-tahu kan kan lihat dagingnya, Pak, dan sudah matang lagi, Pak. Oh, terima kasih, Pak. Gitu aja. Baik, terima kasih. Jadi kalau ayamnya sudah dalam bentuk matang gitu ya, itu kita bisa lihat strukturnya, Pak. Kalau misalkan paha misalkan ya, Pak. Kalau ayam hasil disembelih sembelih itu nanti biasanya kan darah itu sudah keluar sehingga eh, warna merah-merah pada pada paha itu berkurang. Tapi kalau ayamnya tiren karena darahnya tidak keluar ya di situ ya berarti utuh itu Pak. Darahnya masih penuh di situ. Bahkan yang pembuluh darah yang kecil-kecil itu ya masih ada. Tapi itu ya tergantung masaknya apa Pak. Kalau dimasak gudeg opor yang direbus berjam-jam itu ya sudah hancur mungkin kita susah Pak ya. Tapi kalau yang misalkan dimasak ayam goreng itu bisa dicek Pak. Kecuali yang dada itu kan susah itu kadang. Kan dada itu kan daging tok ya. Itu pembuluh darahnya sedikit itu kadang nggak bisa membedakan. Kecuali kalau yang sayap, yang paha, yang leher yang ada pembuluh darahnya itu kita bisa sedikit. Oh ini dulu waktu menyembelih darahnya nggak keluar, ini keluar. Bisa dicek Pak. Ya tergantung masakannya apa Pak. Kalau masakannya opor itu ya, apalagi kalau yang dimasak pakai kecap pakai itu sudah nggak terbentuk apanya strukturnya ya susah juga Pak itu Pak. Bahkan bahan bahan awalnya itu amis, tapi kalau yang pinter masak itu ya nggak kelihatan juga Pak itu ada juga itu bumbunya rodok kendel gitu. Istilahnya seperti itu. Ya itu pinter-pinternya kita aja ya sehingga kalau kita nggak tahu asal muasalnya ya Bismillah aja Pak. Bismillah aja ya. Lillahi ta'ala. Iya, nggih. Iya, nanti yang dosanya yang nanggung bukan kita itu, berarti yang jual itu nanti. Iya, kita tidak tahu. Itu aja Pak. Baiklah, karena keterbatasan waktu untuk sesi tanya jawab saya tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk sesi tanya jawab sudah terlaksana. Jazakillah khair kepada Bapak Bambang yang telah menyampaikan jawaban dan peserta sekalian yang sudah aktif untuk bertanya. Baiklah, karena sudah di penghujung acara, sebelumnya kami ingin mengajak kembali kepada peserta yang hadir offline untuk bisa menunaikan ibadah sholat asar. Tapi ini masih belum waktunya ya. Iya, oke. Kita tutup saja acara New Halal Class pada pertemuan ke-12 ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih kami ucapkan Alhamdulillah kepada Bapak Rabbil Ibu yang telah Alamin. berkenan hadir. Oh ya. Alhamdulillah.
Baik peserta yang di Zoom, sekali lagi acara New Halal Class ini kita tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Kami selaku panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama berjalannya acara. Segala informasi tambahan akan disampaikan melalui WA Group. Kemudian saya ingatkan kembali untuk peserta yang ada di Zoom meeting untuk melakukan presensi yang ada di kolom chat Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.